Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat semua. Kembali lagi dengan saya Dea Mangun. Dan pada hari ini kita dalam acara Bincang-Bincang Siang di kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang mana pada hari ini temanya obesitas. Seperti biasa, saya akan menemani Sobat Sehat semua dalam waktu 20 menit ke depan. Dan pada hari ini saya tidak akan sendiri karena di sini sudah ada narasumber kita, dokter spesialis ilmu gizi yang handal serta cerdas, yaitu ada Dr. Ferawati Sudarma, M. Spesialis Gizi Klinik, di mana beliau adalah seorang lulusan Universitas Indonesia dan beliau sudah mengajar di Trisakti dari tanggal 1 Oktober tahun 2014. Selamat siang, Dokter Vera. Selamat siang, apa kabarnya, dokter? Baik, dia sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, pada hari ini nih, Dok, kita akan ngebahas tentang obesitas, Dok. Baik. Karena kan obesitas itu yang seperti kita tahu, mau di kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, ini menjadi problem ya, Dok, ya, gitu. Mungkin dokter bisa jelasin nggak sih nih, Dok, apa sih obesitas itu, Dok? Baik. Obesitas itu sendiri sepertinya pada masa pandemi ini cenderung awalnya naik ya. Banyak sekali orang yang mengalami yang tadinya normal kemudian mengalami obesitas. Nah, per definisi sendiri, obesitas merupakan suatu kondisi kronis yang terjadi atau dalam waktu yang lama karena seseorang itu mengonsumsi makanan atau intake itu lebih tinggi dan berlebihan dibandingkan dengan kalori yang kita keluarkan sehari-hari. Nah, kelebihan makanan tadi akibatnya dikumpulkan dalam tubuh kita menjadi sel lemak. Nah, terjadilah massa lemak yang berlebihan yang kita sebut dengan obesitas. Oke, terus ada yang nanya juga nih, Dok, kalau misalnya obesitas ini sebenarnya penyakit kah ataukah sebuah kecacatan? Nah, itu bisa tolong dijelasin nggak, Dok, gimana? Ya, sayangnya sejak tahun sekitar akhir 90-an itu sudah dinyatakan obesitas itu sebagai suatu penyakit. Berbagai organisasi dunia juga menyatakan seperti itu, dan kalau kita lihat di ICD sudah dinyatakan bahwa yang namanya obesitas disebabkan karena berlebihan kalori itu merupakan salah satu penyakit, tetapi bukan kecacatan. Berarti penyakit ya, Dok, ya, bukan Penyakit. sebuah kecacatan. Betul. Kalau misalnya disebut ini kelainan pola makan, benar nggak, Dok? Benar banget, karena hampir 60% itu disebabkan oleh karena pola makan. Nah, selebihnya lagi, misalnya karena pengaruh gaya hidup ya, yang banyak mager deh ya. Betul, jarang olahraga ya, nah itu juga berpengaruh. Nah, memang ada faktor etiologi lain, misalnya dari faktor keturunan atau genetik, kemudian faktor dari hormonal ya. Kita pernah dengar orang-orang yang mendapat terapi hormon, kemudian mereka mengalami peningkatan berat badan. Beberapa jenis obat juga menimbulkan efek samping peningkatan nafsu makan dan itu menjadi obesitas. Oke, jadi emang banyak gitu ya, Dok, Banyak. penyebabnya. Nah, tadi dokter udah menyinggung tentang hormon nih, Dok. Baik. Nah, sebenarnya hormon apa sih, Dok, yang bisa nyebabin obesitas ini, Dok? Ya. Jadi kita kenal ada beberapa hormon ya. Kalau kita sebutkan yang pertama, kita kenal yang namanya leptin. Nah, leptin ini mengatur dari segi appetite atau nafsu makan seseorang ya. Ketika leptin ini berpengaruh, dia menyebabkan orang menjadi lapar atau menjadi kenyang. Yang kedua, ada hormon lain seperti grelin. Grelin ini ketika lambung kita kosong, itu dia akan meningkat. Nah, membuat kita menjadi harus mengisi lambungnya ya. Nah, ketika lambung sudah terisi, grelin akan turun. Pada orang-orang yang obesitas terjadi gangguan pada leptin dan grelinnya. Nah, kemudian ada hormon lain misalnya insulin. Kita tahu ya, insulin itu juga berpengaruh. Ada hormon lain seperti estrogen, kemudian androgen, dan juga ada growth hormone. Nah, semua hormon yang kita sebutkan tadi itu berpengaruh dalam hal pengaturan nafsu makan, mengatur metabolisme dalam tubuh kita, mengatur metabolisme lemak, karbohidrat, dan juga mengatur penempatan lemak tubuh. Jadi itu juga berpengaruh semuanya membuat orang menjadi mengalami obesitas. Terus kalau misalnya orang udah obesitas nih, Dok, ini gimana sih, Dok? Bisa sembuh kah? Atau gimana cara menanganinya, Dok? Ya. Untungnya, karena kita bahas tadi pola makan menjadi penyebab terbanyak, memang ada faktor genetik tapi tidak terlalu banyak. Gaya hidup merupakan penyebab, kedua hal ini membuat obesitas itu bisa ditanggulangi. Tetapi memang perbedaan obesitas dengan penyakit lain, kalau penyakit lain ketika diobati selesai.
Tapi kalau obesitas itu harus terus-menerus berkelanjutan, ya kan? Kalau kita sakit demam berdarah, diobati demam berdarahnya selesai. Tapi obesitas begitu sudah sembuh atau sudah normal berat badannya, itu harus dilanjutkan pola hidupnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja komitmen. Nah, kalau obat lain, kalau penyakit lain itu ada obatnya. Kalau obesitas harus komitmen. Nah, itu nggak ada obatnya ya kalau komitmen ya. Kita nggak bisa beli komitmen di mana-mana. Jadi itu harus berkomitmen. Dan tentu saja harus dari kita sendiri dan lingkungan kita harus mendukung. Kadang-kadang kita ketemu orang yang mau menurunkan berat badan, tetapi lingkungannya bilang, buat apa diet? Nah itu akhirnya orang yang obesitas tadi menjadi, oh iya ya, yaudah deh gitu kan ya. Nah itu harus komitmen dan harus dukungan sekitarnya. Keluarga menjadi peranan penting terutama pada anak ya. Karena kita tahu anak itu ketika dia sudah mulai gemuk dari kecil itu akan berlanjut terus-menerus. Dan angka kejadian penyakit kronis lain yang kita sudah bahas di awal, yang umumnya terjadi ketika orang sudah mulai lanjut ya di atas 40-50 tahun, pada anak yang obesitas itu bisa terjadi lebih dahulu. Bahkan semudah dia berusia 30 tahun. Terus gimana nih dok untuk membantu mengendalikan berat badan sih dok, itu gimana caranya dok? Ya, jadi kita tentu paham bahwa setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Baik kita lihat dari segi usia, tentu saja kebutuhan anak, dewasa, lansia berbeda-beda. Dari situ kita tahu bahwa kita harus menyesuaikan apa yang kita makan. Setiap orang kalorinya berkebutuhan beda. Aktivitas fisik juga berpengaruh. Jadi ketika kita makan, usahakan makan yang sehat. Apa sih makanan sehat itu? Saya selalu bilang bahwa makanan sehat itu bukan berarti setiap hari makan rebus-rebusan, tiap hari makan kukus-kukusan gitu ya. Tidak, tetapi ada saatnya untuk kita makan enak, ada saatnya untuk kita makan sehat. Nah, proporsional aja, jangan makan enaknya lebih banyak daripada makan sehat ya, Dea ya. Kadang kebalik ya dok? Kadang kebalik. Jadi seperti kita sering bahas bahwa keenakan suatu makanan itu sebenarnya cuma terasa sampai sebatas leher kita. Setelah itu tidak ada. Nah, kadang-kadang kita terlalu memikirkan apa yang makan tuh enaknya dulu dibanding sehatnya. Jadi biasanya saya mengajarkan pola 70%-nya kita minta yang sehat, 30%-nya kita minta yang enak. Nah, gitu aja. Nah, dengan cara tersebut biasanya kita tetap bisa merasakan kenikmatan sebuah makanan, tetapi kita tetap menjaga kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, utamakan makanan sehat dulu dibanding makanan enak. Misalnya, makan buah dulu, baru kita makan cake misalnya. Dengan buah tadi, maka lambung kita kan sudah terisi tuh. Betul. Jadi ketika kita makan cake, setengah misalnya udah selesai. Tetapi kalau kita balik, maka yang tadi, yang enaknya dulu, baru yang sehatnya. Betul. Nah, itu mungkin cara yang mudah. Kemudian kalau orang mau menurunkan berat badan, kita mulai dari mengurangi mungkin sekitar 1/3 atau 1/4 dari kebiasaan makan. Itu aja dulu. Dari situ biasanya lambung kita akan terpola. Makan yang sedikit kita sudah kenyang. Nah, kembali tetapi saya ingatkan bahwa setiap diet itu berbeda-beda untuk satu orang ke orang yang lain. Dia tahu ya banyak macam diet ya dia. Betul dok. Ya, benar. Nah, kita yang mana nih cobanya gitu. Selalu intinya adalah pengurangan kalori. Mau Tiger Diet, mau Atkins Diet, mau Keto Diet, mau apa intermittent fast. Nah, yang lagi booming dok. Mau apapun itu yang penting kalorinya kurang. Jadi kalau misalnya intermittent fasting cuma 4 jam misalnya jam makannya, tapi makannya berantakan ya sama aja bohong kan? Karena tetap yang nomor 1 itu adalah kalorinya. Berarti harus defisit kalori dulu kuncinya betul, dok ya. Setelah itu baru kita berlanjut tuh tipe apa yang kita makan. Jadi pertama jumlahnya dulu, baru setelah itu kita arahkan ke tipenya. Tapi jangan lupa, kita sempat bahas ya, 70% itu dari makanan, 30% dari genetik. Aktivitas fisik dan juga genetis. Betul. Iya, jadi kalau misalnya makannya sudah bagus, sudah mulai plateau misalnya gitu ya, kita harus tambahkan olahraganya. Gitu. Karena yang tersulit itu sebenarnya ketika hampir mencapai normal. Kalau orang 100 kilo mencapai 80 tuh lebih cepat. Tapi begitu 80 mencapai 60 yang normal, itu pasti butuh ekstra. Nah, di situ baru kita pakai yang rebus-rebusan, kukus-kukusan seperti ini. Gitu, berarti awalnya pokoknya harus defisit kalori dulu, dok. Betul. Karena banyak dok di luar sana yang stigma bilang,
udahlah yang penting kita olahraganya aja kencengin gitu, makanannya ya masih macam-macam tuh nggak apa-apa, itu salah berarti ya dok? Ya, kebayang gini, kalau kita makan cake itu 300 kalori. Itu cake yang biasa ya, bukan cake yang dengan berbagai macam aksesoris gitu ya. 300 kalori satu potongnya. Nah, kalau dia jalan kaki santai selama 30 menit, itu yang kebakar cuma 150 kalori. Ya kan? Betul. Makan cake berapa lama sih, Dea? 30 menit nggak? Kurang dok, lebih cepat Ya harusnya. kan, lebih cepat. Jadi ketika kita makan kue yang 300 kalori itu, let's say misalnya 10 menit deh, karena dia lapar nih gitu ya, 10 menit. Itu dia harus membakar dengan 1 jam jalan. Jadi ya tadi saya bilang, sebenarnya kalori itu lebih banyak dalam makanan daripada yang kita buang. Nah, kemudian tadi ya, orang yang tidak biasa jalan 1 jam tentu saja bisa nggak kuat. Nah, dia akan berhenti. Terus dok mau tanya, biasanya kalau dalam proses diet gitu ya dok, dalam 1 bulan itu tuh normalnya bisa turun berapa sih dok? Karena kan banyak yang mikir dalam 1 bulan targetnya 5 kilo, 6 kilo gitu. Itu gimana dok? Jadi biasanya kalau kita ketemu pasien yang virgin atau pertama kali mau mulai diet, itu paling enak Dea. Karena tubuhnya masih sensitif sekali dengan penurunan kalori. Itu cepat sekali. Tetapi ketika badan kita sudah mulai terbiasa, metabolisme kita juga akan mengikuti. Nah, di situ mulai lambat. Nah, yang kita anggap normal sebenarnya kurang lebih 10% dalam waktu 6 bulan. Itu yang normal. Artinya normal tuh tidak ada perubahan yang luar biasa dalam tubuhnya kita juga beradaptasi. Tetapi standarnya kita mengusahakan range-nya antara 2-4 kg per bulan. Itu yang kita harapkan. Sampai 4 kilo per bulan ya dok. Karena kembali lagi deh, tadi kita sempat bahas ya, kalau misalnya obesitas sifatnya kronis ya kan? Nah, kalau menurunkan berat badan berarti sifatnya juga kronis. Gitu. Terus sama ada lagi nih dok, banyak orang yang obesitas gitu, mau nurunin berat badan pakai pakai pil diet tuh dok. Nah itu sebenarnya aman kah, efektif kah, atau gimana dok? Jangankan pil ya, karena sekarang, jadi gini, lucunya fenomenanya adalah ketika kita awal-awal pandemi itu orang naik berat badan. Betul. Wah banyak banget. Tapi untungnya beberapa orang ketika masuk tahun kedua udah mulai sadar. Mereka merubah pola nih. Iya, mulai macam-macam, terus mereka mengubah pola hidup di tahun kedua pandemi. Mereka mulai. Nah, disitulah sekarang lihatnya Instagram, YouTube gitu kan ya. Ada bagusnya, ada tidaknya. Kembali kita bilang tadi tergantung sebenarnya. Pertama tergantung apa? Pertama tergantung dari kebiasaannya, tergantung dari pola tubuhnya, tergantung dari urgensinya kita menurunkan berat badan. Kalau dia misalnya artis, dia butuh penampilan yang bagus dan cepat, ya memang boleh aja macam-macam gitu. Tapi kalau kembali lagi komitmen. Jadi kalau misalnya dengan harga yang pakai A, B, C obat, treatment A, B, C mahal, cuma bisa di awalnya doang, tidak bisa berkelanjutan, maka itu menjadi tidak maksimal. Kembali ya, saya tidak melarang, tetapi komitmen lagi. Jadi kalau misalnya kita pikir kita sanggup untuk meneruskan, nggak masalah. Tapi kalau kita merasa, cuma bisa untuk 2 kali, buat apa ya Dea ya? Kembali ke sana sebenarnya. Jadi nggak masalah. Kapan kita mulai memberikan obat, terapi medikamentosa, terapi operasi misalnya, itu tergantung berat badan seseorang, indeks massa tubuh seseorang. Ya kan? Kalau indeks massa tubuhnya masih sekitar 25, ya biasanya kita dengan diet, pola hidup udah cukup. 28 misalnya, tapi dia ada penyakit, diabetes, kemudian hipertensi. Ada urgensinya ya dok? Tuh, ada komorbiditas ya kita sebutnya ya. Nah itu kita bisa berikan obat-obatan tertentu. Kalau udah lebih dari 28, 30, bahkan 40, nah di situ waktunya kita main dengan operasi. Gitu. Nah, kemudian gimana dengan mesin-mesin yang sekarang juga lagi model ya, Dea ya? Iya dok, dipet-lipet, dibebet-bebet gitu ya. Bener, itu boleh, tetapi kembali lagi tetap pola makan. Karena begitu dia turunkan, biasanya berkurang itu air. Karena untuk lemak tuh nggak secepat itu, Dea. Lemak tuh butuh waktu untuk dia dissolve atau resolving dalam tubuh kita. Tapi air yang paling sering. Gini aja, Dea kalau nggak minum 2 jam sama minum pasti beda ya? Beda dok. Ya kan? Jadi itu aja kita udah lihat berapa gram berbeda. Nah itu juga harus dipikirkan. Jadi ada waktunya kapan, tetapi balik lagi.
semua itu sifatnya membantu. Yang nomor satu tetap asupan kalori. Nah dok, untuk pertanyaan berikutnya, indeks massa tubuh normal sampai dikatakan obesitas itu yang bagaimana sih dok? Baik, yang pertama adalah kalau kita mau kita obes atau tidak, jangan takut timbangan. Karena seringkali ketemu orang yang obesitas karena takut nimbang. Cuma merasa kok udah makin ketat nih celananya kayak gitu ya misalnya ya. Jadi selalu timbang. Kemudian timbangan itu sendiri harus diingat bahwa berbeda-beda di mana-mana. Ya, kalau untuk menurunkan berat badan selalu pakai satu timbangan yang sama. Kemudian kalau untuk melihat obesitas tadi memang paling ideal kita menggunakan alat untuk mengukur massa lemak dia. Tapi kan mahal, nggak semua orang punya ya. Jadi kita pakai namanya indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index kalau istilah luar negerinya. Nah, IMT itu kita hitung dengan cara kita hitung berat badan kita dalam kilogram, kita bagi tinggi badan kita dalam meter. Nah, tinggi badan juga sama ya, kadang-kadang kita ngira-ngira ya. Nah, itu jadi berbeda. Jadi pastikan kita tahu berat badan kita berapa, tinggi badan kita berapa dalam meter. Setelah itu kita hitung, kita dapat angka. Yang kita sebut normal adalah patokannya Asia Pasifik. Nah, berapa normalnya? Antara 18,5 sampai 22,9. Nah, 22,9 sampai 24,9 kita sebut sebagai overweight. 25 sampai 30 kita sebut sebagai obes 1. Ya, nah kemudian obes 2 dan kalau di atas 40 kita sebut sebagai obes morbid. Gitu. Untuk Asia Pasifik ya. Nah, di situ memang kalau indeks massa tubuh itu sudah satu paket, mau ototnya besar, mau rangkanya besar sudah termasuk di semuanya. Tapi paling tidak kita tahu batasan normal itu berapa secara kasarnya. Ya, baik. Nah dok, ini udah terakhir nih dok. Mungkin ada pesan-pesan dok buat penonton yang mendengarkan untuk mencegah obesitas ini mungkin bisa diulang lagi dok. Baik, jadi untuk para penonton yang pertama adalah kita harus tahu dulu bagaimana status nutrisi kita. Ya, setiap orang masing-masing berbeda, tetapi kita coba untuk memantau berat badan kita secara teratur. Terutama untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, itu adalah masa yang paling baik sebenarnya untuk mengajarkan pola hidup yang sehat. Sedangkan untuk orang dewasa, cobalah mengatur pola makan. Mulai dengan hal yang mudah dulu, kita perbanyak makan sayur, kita perbanyak makan buah, kemudian mengurangi cara pengolahan yang tidak sehat. Misalnya lebih banyak menumis atau merebus, misalnya seperti itu, tapi mengurangi yang menggoreng ataupun dengan menggunakan santan. Kemudian juga jangan lupa melengkapi dengan pola hidup yang sehat, banyak bergerak dan juga berolahraga. Mulai dengan hal yang mudah. Kalau tidak pernah berolahraga, mulai dengan 1 atau 2 kali per minggu dan kita lanjutkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lupa komitmen. Ya, komitmen itu penting, jangan hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan, tapi usahakan menjadi kebiasaan. Demikian mungkin deh yang kita bisa sampaikan. Terima kasih banyak Dokter Vera udah membagi tips, udah memberikan kita wawasan lagi nih tentang obesitas. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama Dea. Baik, demikian penjelasan dari Dokter Vera. Semoga kita bisa yang seperti pesan-pesan yang Dokter Vera bilang tadi. Yang penting adalah komitmen dan kedua adalah kurangi kalori makanannya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Dokter Vera atas waktunya. Dan sebagai informasi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang berakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Nah, untuk menutup bincang-bincang siang kita, saya akan tutup dengan pantun. Nonton Upin bermain dengan Fizi, lalu berjamaah sholat subuh. Perhatikan jumlah dan jenis gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.